Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Sofia Juliana dengan NPM 2019 5421 1019. Yang kedua, Risma Yanti dengan NPM 2019 5421 1017. Yang ketiga, Wendalina Rumfaam dengan NPM 2019 5421 1027. Yang keempat, Dwi Ardi Rahman dengan NPM 2019 5421 1028. Yang kelima, Fransina P. Nambadop dengan NPM 2019 5421 1024. Yang keenam, Maria Carolina Gemiri dengan NPM 2019 5421 1029. Yang ketujuh terakhir yaitu Maria Grafida Wengbab dengan NPM 2019 5421 1030. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang telah kami susun dengan tema peran air terkait dengan kesuburan tanah, yang merupakan tugas dari mata kuliah Hubungan Tanah, Air, dan Tanaman. Di sini kita langsung saja akan membahas peran air terkait dengan kesuburan tanah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peran air terkait dengan kesuburan tanah ini? Di sini yang pertama kita membahas pengertian air tanah. Jadi, air tanah sendiri adalah air yang menepati rongga-rongga dalam lapisan geologi menurut Soemarto 1987 dan Bisri 1991. Nah, air tanah sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang terdapat pada lapisan akuifer bebas yang bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air. Akan tetapi, bagian atasnya tidak dibatasi oleh lapisan kedap air, melainkan oleh muka preaktif bertekanan 1 atmosfer. Nah, sedangkan air tanah dalam merupakan air tanah yang terdapat pada akuifer tertekan yang bagian bawah dan atasnya dibatasi oleh lapisan kedap air, menurut Aris Munandar 2000. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akuifer tadi? Akuifer adalah suatu lapisan, formasi, atau kelompok formasi satuan geologi yang dapat meluluskan air, baik yang terkonsolidasi maupun yang tidak terkonsolidasi dengan kondisi jenuh air, dan mempunyai suatu besaran konduktivitas hidrolik sehingga dapat membawa air dalam jumlah yang ekonomis, menurut Kodowati 1996, yang merupakan tempat penyimpanan air tanah, menurut Danaryanto et al. 2010. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan pemberdayagunaan air tanah untuk irigasi. Jadi, peran air terkait dengan kesuburan tanah ini membahas juga tentang tujuan pemberdayagunaan air tanah untuk irigasi. Tujuannya untuk yang pertama, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Yang kedua, mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan penduduk di sekitar lokasi proyek. Yang keempat, mempromosikan keikutsertaan petani dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang kelima yaitu yang terakhir, mempromosikan pengelolaan sistem irigasi terdesentralisasi
yang menyerahkan pengelolaan sistem irigasi termasuk biaya operasi dan pemeliharaan pada petani sendiri. Sementara pemerintah sebatas memberikan bimbingan dan pembinaan. Baik, saya akan menjelaskan slide nomor 4 dan 5. Yang pertama, peran yang menguntungkan dari air dalam tanah. Ada beberapa, yaitu pertama, sebagai pelarut dan pembawa ion-ion hara dari rhizosphere ke dalam akar tanaman. Kedua, sebagai agen pemicu pelapukan bahan induk, perkembangan tanah, dan diferensi tidak tersedia menjadi hara yang tersedia bagi akar tanaman. 3. Sebagai penopang aktivitas mikrobia dalam merombak unsur hara yang semula tidak tersedia menjadi tersedia bagi akar tanaman. 4. Sebagai pembawa oksigen terlarut ke dalam tanah. 5. Sebagai stabilisator temperatur tanah. 6. Mempermudah dalam pengolahan tanah. Slide yang berikut, faktor yang mempengaruhi air dalam tanah. Masing-masing tanah mempunyai kadar air tanah, kering udara, kadar air kapasitas lapang, dan kadar air maksimum yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Jenis air yang diserap yang didasarkan pada air tanah, yaitu gaya adheksi, kohesi, dan gravitasi. 2. Kemampuan tanah menahan air dipengaruhi antara lain oleh struktur tanah. 3. Kadar bahan organik tanah (BOT). 4. Senyawa kimiawi. Baik, saya akan menjelaskan slide nomor 6. Faktor penentu keberhasilan produksi suatu tanaman. Sifat genetik atau keturunan dari tanaman yang menentukan produksi suatu varietas tanaman. Pada sifat genetik ini berpengaruh terhadap induk tanaman dari produktivitasnya. Pada induk tanaman, apabila dia sehat, tahan terhadap hama dan penyakit, pertumbuhannya sehat, dan produksinya stabil, maka keturunannya akan sama seperti induk tanaman tersebut. Keadaan lingkungan seperti curah hujan, udara, temperatur, sinar matahari. Pada curah hujan yang tinggi, maka hama dan penyakit tersebut akan melonjak sangat tinggi. Udara sangat berpengaruh terhadap penyerbukan pada tanaman. Apabila udaranya kurang menentu, maka penyerbukannya tidak stabil dan produksi menurun. Temperatur penyinaran matahari. Temperatur penyinaran matahari berpengaruh terhadap fotosintesis. Penyediaan makanan akan menurun dan tanaman tersebut akan kerdil. Keadaan medium tanah seperti sifat fisik, kimia, dan tanah. Ini berpengaruh terhadap tekstur tanah, warna tanah, bentuk tanah, dan standar pH untuk ditanami suatu tanaman tersebut. Tanah adalah transfusi mineral dan bahan organik di permukaan bumi seperti ke kedalaman tertentu, dipengaruhi bahan induk, iklim, organisme hidup, topografi, dan waktu. Sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah itu meliputi sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisik tanah meliputi tekstur tanah, struktur tanah, warna tanah, permeabilitas tanah, konsistensi tanah, kadar air tanah, bobot isi tanah, temperatur tanah. Kita lanjut, sifat kimia tanah meliputi unsur hara esensial, unsur hara mikro, derajat keasaman tanah atau pH, koloid tanah, mekanisme penyediaan dan penyerapan unsur hara, kapasitas tukar kation atau KTK. Sifat biologi tanah.
Ada beberapa sifat biologi tanah antara lain jumlah bakteri pelarut fosfat. Yang kedua, total respirasi tanah. Yang ketiga, total mikroorganisme tanah. Yang keempat, jumlah fungsi tanah, hubungan tekstur tanah dan kadar air. Tekstur tanah yang berbeda mempunyai kemampuan menahan air yang berbeda pula. Tanah bertekstur halus, contohnya tanah bertekstur liat, memiliki ruang pori-pori halus yang lebih banyak, sehingga berkemampuan menahan air lebih banyak. Sedangkan tanah bertekstur kasar, contohnya tanah bertekstur pasir, memiliki ruang pori-pori lebih sedikit, sehingga kemampuan menahan air lebih sedikit pula. Kapasitas menahan air yang berbeda dari tanah dengan kelas tekstur berbeda. Tanah bertekstur liat atau clay soil B memiliki daya menahan air lebih banyak dibandingkan dengan tanah dengan kondisi optimum atau optimum soil A. Dan sebaliknya, tanah bertekstur pasir atau sandy soil C memiliki daya menahan air yang jauh lebih rendah daripada tanah bertekstur optimum A. Kesuburan tanah dan faktor-faktor kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah suatu keadaan tanah di mana tata air, udara, dan unsur hara dan keadaan cukup seimbang dan tersedia sesuai kebutuhan tanaman, baik fisik, kimia, dan biologi tanah. Kesuburan tanah dapat ditinjau dari kemampuan tanah untuk menyuplai unsur hara yang tersedia bagi tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Kesuburan tanah terbagi menjadi dua, yaitu satu, kesuburan tanah aktual adalah kesuburan tanah yang hakiki. Dua, kesuburan tanah potensial adalah kesuburan tanah maksimum yang dapat dicapai dengan intervensi teknologi yang mengoptimalkan semua faktor. Baik, saya akan menjelaskan slide nomor 14 dengan 15, yaitu faktor kesuburan tanah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah, yaitu yang pertama oksigen, air, dan unsur hara. Yang pertama oksigen. Oksigen sangat menentukan kesuburan tanah karena berfungsi dalam membantu proses pembakaran fisiologis atau respirasi. Jika tanah mengalami kondisi yang sulit yang digunakan untuk budidaya, dalam artian selalu gagal, maka bisa jadi tanah kekurangan oksigen. Yang kedua, air. Air sama pentingnya dengan oksigen, yaitu membantu menyuburkan tanah. Jika tanah kering, maka otomatis kesuburan tanahnya berkurang. Air berfungsi sebagai fotosintesis yang peranannya cukup penting. Jadi sudah sangat jelas bahwa air juga mempengaruhi kesuburan tanah. Yang ketiga, unsur hara. Tidak hanya oksigen dan air saja yang mempengaruhi kesuburan tanah. Unsur hara juga penting bagi kesuburan tanah. Bahkan unsur hara ini merupakan faktor penentu kesehatan dan kesuburan tanah. Jika Anda ingin melakukan budidaya tanaman, maka syaratnya kondisi tanah harus memiliki unsur hara yang tinggi agar pertumbuhan tanaman dapat berlangsung dengan baik. Jika tidak, maka bisa saja tanaman tidak subur dan mati. Untuk memenuhi kebutuhan hara pada tanah, maka diperlukan pemberian nutrisi maupun pupuk yang banyak mengandung unsur hara yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan.
Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.